Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS basis data. Untuk pertanyaan yang pertama, apa itu DBMS? Nah, jadi DBMS adalah singkatan dari Database Management System. Ini adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola, menyimpan, dan mengatur akses ke database. DBMS memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan memanipulasi basis data dengan cara yang efisien. Ini menyediakan antarmuka antara pengguna atau aplikasi dengan basis data, memungkinkan mereka untuk melakukan operasi seperti penyimpanan, pengambilan, pembaruan, dan penghapusan data. DBMS juga bertanggung jawab untuk menjaga integrasi data, keamanan, dan konsistensi data dalam basis data. Beberapa contoh DBMS populer termasuk MySQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server, Postgres SQL, dan MongoDB. Untuk soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan redundasi data? Nah, yang pertama contohnya, redundasi data merujuk pada keadaan di mana data yang sama disimpan lebih dari sekali dalam suatu sistem. Nah, yang pertama, duplikasi data. Data yang sama disimpan dalam beberapa lokasi atau tabel dalam basis data. Misalnya, jika informasi pelanggan disimpan di beberapa tabel yang berbeda, ini dapat menyebabkan duplikasi data. Kedua, normalisasi yang tidak efisien. Yang ketiga, kesalahan entry ganda. Nah, untuk yang satu lagi, redundasi data dapat menjadi masalah dalam sistem basis data karena yang pertama, ini memakan ruang penyimpanan yang berharga, menyulitkan untuk mempertahankan konsistensi data, meningkatkan kemungkinan kesalahan dan inkonsistensi, menyulitkan untuk memperbarui data secara konsisten, menyebabkan performa yang buruk pada sistem basis data karena membutuhkan waktu dan sumber daya tambahan untuk mengelola dan memanipulasi data yang redundan. Untuk soal yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan entitas. Entitas dalam konteks basis data adalah objek yang dapat diidentifikasi secara unik dan memiliki atribut yang mendefinisikan karakteristiknya. Entitas mempresentasikan sesuatu yang memiliki keberadaan independen, baik itu fisik, seperti orang, tempat, atau objek, maupun konseptual seperti konsep atau peristiwa. Dalam perancangan basis data, entitas digunakan untuk mempresentasikan objek dunia nyata yang ingin disimpan dan dikelola dalam basis data. Apa itu composite key? Composite key adalah kunci yang terdiri dari dua atau lebih atribut yang digunakan bersama-sama untuk mengidentifikasi setiap baris atau tabel dalam sebuah tabel basis data. Dengan kata lain, kombinasi nilai dari beberapa atribut membentuk kunci yang dapat membedakan satu baris dari yang lain dalam tabel. Apa kegunaan indeks key? Indeks key digunakan dalam basis data untuk meningkatkan kinerja operasi pencarian, penyortiran, dan penggabungan data dengan memberikan akses cepat ke baris yang sesuai dalam tabel, memastikan uniknya nilai pada kolom tertentu, mendukung integrasi referensial, serta mengoptimalkan operasi join antar tabel. Ada beberapa jenis arsitektur basis data. Yang pertama, arsitektur terpusat, arsitektur terdistribusi, arsitektur terdistribusi, arsitektur client server, arsitektur peer-to-peer. Yang terakhir, arsitektur terdistribusi dengan reproduksi lokal. Nah, yang pertama, arsitektur terpusat. Semua data disimpan di dalam satu sistem basis data tunggal yang dikelola secara terpusat. Yang kedua, arsitektur terdistribusi atau distribut. Data disimpan di beberapa lokasi fisik atau server yang terhubung melalui jaringan komputer. Yang ketiga, arsitektur terdistribusi. Mirip dengan arsitektur terdistribusi, namun dalam arsitektur ini, beberapa salinan data dapat disimpan di beberapa lokasi yang berbeda untuk meningkatkan ketersediaan dan ketahanan terhadap kegagalan. Yang keempat, arsitektur client server. Data disimpan di server pusat dan aplikasi klien berinteraksi dengan server untuk mengakses dan memanipulasi data. Yang kelima, arsitektur peer-to-peer atau bahasanya P2P. Setiap node dalam jaringan memiliki kemampuan untuk menyimpan dan berbagi data. Tidak ada node tunggal yang bertindak sebagai pusat kontrol.
Setiap node dapat berfungsi sebagai klien dan server secara bersamaan. Yang keenam, arsitektur terdistribusi dengan reproduksi lokal. Bahasa Inggrisnya distribute with local replace. Arsitektur yang menggabungkan fitur arsitektur terdistribusi dengan fungsi salinan data lokal pada beberapa node untuk meningkatkan ketersediaan dan kinerja. Oke, selanjutnya, apa saja level basis data? Nah, ada yang tahu nggak nih level basis data ada berapa? Nah, iya benar, level basis data itu ada 3 tingkatan. Yang pertama level konseptual, level logis, level fisik. Nah, di antara ketiga ini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, level konseptual. Ini adalah level tertinggi dalam arsitektur basis data. Pada level ini, struktur dan hubungan antara entitas dalam basis data dijelaskan secara abstrak tanpa memperhatikan bagaimana data disimpan atau diakses secara fisik. Yang kedua, level logis. Pada level ini, struktur data dan hubungannya diidentifikasikan secara lebih rinci daripada level konseptual. Yang ketiga, level fisik. Ini adalah level terendah dalam arsitektur basis data yang berkaitan dengan cara data disimpan secara fisik di media penyimpanan seperti hard drive. Apa perbedaan antara basis data hierarki dengan basis data jaringan? Perbedaan utama antara basis data hierarki dan basis data jaringan adalah dalam struktur dasar dan hubungan antara entitas. Basis data hierarki menggunakan struktur pohon hierarkis dengan satu entitas induk dan banyak entitas anak. Basis data jaringan menggunakan struktur jaringan yang memungkinkan entitas anak memiliki lebih dari satu entitas induk. Hubungan antara entitas basis data hierarki, entitas anak terhubung ke satu jaringan induk, menggambarkan hubungan satu ke banyak. Basis data jaringan. Entitas anak dapat terhubung ke lebih dari satu entitas induk, menggambarkan hubungan banyak ke banyak. Oke, selanjutnya, apa perbedaan relation database dengan entity relationship? Perbedaan singkat antara basis data relation dan model entity relationship. Yang kesatu, fokus utama. Relation database berfokus pada penyimpanan dan pengelolaan data dalam bentuk tabel yang terhubung. Yang kedua, model entity relationship berfokus pada pemodel entitas, atribut, dan hubungan antar entitas dalam bentuk diagram. Yang kedua, representasi data. Relation database. Data dipresentasikan dalam tabel yang terhubung melalui kunci referensi. Model entity relationship. Data dipresentasikan dalam diagram yang menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Yang ketiga, tujuan penggunaan. Relation database digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisien. Model entity relationship digunakan dalam perancakan basis data untuk menggambarkan struktur data secara konseptual sebelum implementasi ke dalam basis data relasional. Untuk soal terakhir, apa perbedaan SQL dengan NoSQL? Perbedaan antara SQL dan NoSQL terutama berkaitan dengan struktur data, skema, dan cara akses data. Untuk SQL, memiliki struktur data yang terstruktur dengan skema yang telah ditentukan sebelumnya. Menggunakan bahasa query SQL untuk mengakses dan memanipulasi data. Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan integrasi data yang tinggi dan transaksi yang kompleks. Contoh basis data SQL. Yang pertama MySQL, yang kedua PostgreSQL, yang ketiga Oracle Database. Nah, untuk yang NoSQL, memiliki struktur data yang tidak terstruktur atau semi terstruktur, tidak membutuhkan skema yang ketat, memungkinkan fleksibilitas dalam menyimpan data dan berbagai model seperti dokumen, grafik, key value, dan lainnya. Cocok untuk aplikasi dengan volume data yang besar, kecepatan akses tinggi, dan fleksibilitas skema. Yang terakhir, contoh data NoSQL. Yang pertama, MongoDB, model dokumen. Yang kedua, Cassandra, model kolom. Yang ketiga, Redis, yang artinya model key value. Nah, untuk kalian yang mendengarkan, semoga bermanfaat dan semoga cepat mengerti. Yuk, jangan ragu untuk belajar. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.